Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ayo, kita berdoa bersama. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 7, subtema 1 pembelajaran 6 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui cara membuat tempe, mengetahui volume air dari suatu wadah, dan yang ketiga, mengetahui sikap tenggang rasa sesama teman. Sebelum masuk pembelajaran, aku mau kasih tahu kalau masker dari Madam G KF94 lagi diskon hingga 80%. Harganya dari 5.000 menjadi Rp1.000 per piece. Ayo buruan klik link Shopee di deskripsi box di bawah ini. Dan kalian bisa gabung langsung di Shopee Affiliate Team aku, serta dapatkan puluhan juta rupiah. Masukkan kode TIM pada formulir pendaftaran kamu ya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Siti, Dayulani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Yuk bacalah teks bacaan berikut ini. Judulnya Cara Membuat Tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih. Kemudian direndam selama 12 sampai 18 jam. Setelah itu kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Nah, tahukah kalian bahwa kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Sekarang ayo berlatih. Amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Silakan kalian uraikan di bawah ini. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Lalu coba kalian lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan utamanya adalah kacang kedelai dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Sekarang ayo mengamati. Siti, Dayulani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe.
Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Ternyata satu panci yang terisi penuh air setelah dituangkan sebanyak 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci itu setara dengan 9 gelas satuan. Nah, sekarang ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Ternyata volume air yang lebih banyak adalah gambar yang kedua. Kita lingkari seperti pada contoh. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Bacalah teks bacaan berikut ini. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dari saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng. Rasanya asin dan gurih. Namun, Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula, Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Nah, akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin memaksakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani. Mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tenggang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Sekarang coba diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari tiap orang. Ayo menulis. Amati hasil diskusimu mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Misalnya yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Silakan kalian kelompokkan, lalu tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Yang perlu ditiru yaitu munculnya sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, dan memperkaya wawasan. Sedangkan sikap yang perlu dihindari adalah perbedaan pendapat, perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, dan tidak mau bersatu. Nah, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sedangkan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Untuk kegiatan bersama orang tua membimbing Ananda untuk berdiskusi mengenai contoh-contoh sikap positif dan negatif dalam kehidupan sehari-hari.
Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.